telinganya seperti ini, pasungnya dan janggonya. Ini satu ekor dong Mas Anto? Satu ekor. Jantan ya? Jantan. Ini berapa hari ini? 5 hari Mas. Baru usia 5 hari, tapi simetris telinganya inilah yang bikin iri. Tebel loh ini. Mas, ya? Tebel loh, lebar, lentur, terus simetris Mas. Calon gombelnya juga sudah seperti ini. Nah, calon gombelnya. Pasungnya api. Poros-poros kakinya warnanya dilalah kok ya api. Ini sepatunan komplit, dekernya mek kurang sitok. Kurang satu. Apakah ini harapannya juga sana besar lagi kontes Mas Anto? Ya mudah-mudahan Mas. Pernah belum berangkat kontes nih Dan? Oke, bapaknya seperti ini teman-teman. Tadi makanya kita tarik ke belakang untuk melihat kandang. Berarti kemungkinan juga nanti anaknya itu gen bulunya mirip-mirip bapak ini ya, kalau dirawat bagus ya. Oke, telinganya jane sedeng. Ini asli orisinil anak Lamoseto. Nih, bulunya besar yang ini dibanding yang itu. Cuman ini sekelas Makutara aja loh Mas, panjang sekali. Padahal jenengan belum pernah pakai nutrisi bulu. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Cuman pakai sampo tok Mas. Sampo biasa lah ya. Sampo biasa sama sunlight. Saya tanya yang ini. Ini hasil anakannya laku terjual berapa Mas? Itu hasil pertama itu usia sekitar 25 hari itu laku 11. 11 juta. Betina. Termahal. Itu. Hari ini kita berkunjung juga masih di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Ada di depan saya ini sosok peternaknya yang selalu bikin iri teman-teman peternak yang bahkan dewasa. Karena beliaunya ini peternak yang bisa dibilang bahkan untuk kambing yang jenis ini kategorinya masuk peternak pemula. Namun rezeki dan keberhasilannya dalam waktu dekat sudah menghampiri. Tentunya ada satu ekor cempe yang di depan saya ini, Mas Anto. Nek iki cucu lamus ya? Cucu lamus. Hitungannya cucu lamus ya? Cucu lamus. Kalau kita melihat profil babone, halah iyo. Babone lek diomongne iki jane yo mek babon lumrah sedengan. Ini dulu dari mana nih? Ini dulu dari Kalilo Mas, tepatnya dari Bawagiran. Bawagiran Kalilo. Bawagiran Kalilo. Apakah ini kemungkinan juga nek cara diurus-urus ini terakhir ono mambu tumpangi mungkin ya kalau dari Kalilo? Ya mungkin bisa Mas, mungkin. Nah, betinanya kurang tahu ya. Kemungkinan lah ya. Kalau betinanya ini kemungkinan genetiknya itu adalah dari terah tumpang. Dimongsoke dikolaborasikan dengan labas. Ini berarti cucu iki buyut labas. Pejantane ini cucu labas berarti ya. Iya. Karena lamus kan anak labas. Lamus. Dan mungkin inilah fase dari kecocokan antara tumpang dan labas. Kita melihat telinganya. Gleleng sing gue iki. Telinganya seperti ini, pasungnya dan janggonya. Ini satu ekor dong Mas Anto? Satu ekor. Jantan ya? Jantan. Ini berapa hari ini? 5 hari Mas. Baru usia 5 hari. Tapi simetris telinganya inilah yang bikin iri. Bikin iri teman-teman peternak yang dewasa. Karena Mas Anto sendiri testimoni berapa tahun jenengan pegang kambing yang seperti ini? Kurang lebih 2-3 tahun Mas. Baru 2-3 tahun. 2-3 tahun. Tapi kok jenengan terus hokinya piye gitu ceritanya? Ya apa ya Mas? Seneng banget Mas. Nasib terus oleh hoki ya. Dan dulu pejantannya itu dari Mas To. Dari Dampia. Dari Mas To. Jenengan memang beli jantan atau ngawin ke babon? Dulu ngawin ki Mas. Pejantane bebetinane punya jenengan sendiri. Dulu beli punya Mas To. Oh, beli metengan. Ya. Beli metengan keluar jantan. Keluar jantan 2. 2. Disimpan semua. Disimpan semua. Berarti bapaknya ini adalah yang dulu beli dengan metengan itu. Iya. Oke, mantap. Dulu harga berapa beli metengannya? Dulu murah Mas, cuman harga 38 ya Mas. 3,8 juta. 38. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dengan hanya harga 3,8 juta menjadi anakannya maskot di kandang ini. Karepe gah ragat akeh ning terus bejo. Ha iki ragate men 3 juta 800, Mas. 3.800. Dan dikolaborasikan dulu kalau babon ini harga berapa? Dulu ini Pak Wagiran truk kan? Pak Wagiran truk. Cuman berapa ya Mas? 2,5 atau berapa ya Mas? 2,5? Dulu. Susunya barang ampuh loh babon ini. Tapi kan kecil Mas, masih kecil. Oh dulu cempe? Cempe. Oke. Doro kecil Mas, doro kecil. Doro kecil ya, dere lah. Dere. Dan ini menghasilkan cempe kalau yang sudah kita ngomong dengan bentuk dan parameter seperti ini. Halayung.
Lah arep piye lek critakne lek iki. Mas Anto, iki wis pernah ono wong takon regane apa belum? Lu Mas baru 5 hari. Baru 5 hari. Oh, baru 5 hari. Yuk cara umpama diregani sepiro, Mas? Wah, belum Mas. Daripada cempet tok babon anak piro? Seandainya babon anak berapa Mas Anto? Urung Mas, urung buka SMA nih Mas. Ngono lho. Masih sayang. Oh. Masih pingin lihat gedenya ini. Oh. Karena ini, nah ini dipegang Mas Anto. Kita kalau melihat telinganya tebel loh Tebel, ini. Mas, ya? Tebel loh, lebar, lentur, terus simetris Mas. Calon gombelnya juga sudah seperti ini. Calon gombelnya langsungnya ya api. Poros-poros kakinya warnanya dilalah kok ya api. Ini sepatunan komplit, dekernya mek kurang sitok. Kurang satu. Apakah ini harapannya juga sana besar lagi kontes Mas Anto? Ya mudah-mudahan Mas. Pernah belum berangkat kontes ini? Saya belum pernah Mas. Belum pernah. Baru pemula soalnya Mas. Pemula yang beruntung oh. sekali ini. Jarang seperti jenengan terus iso nemu hasil yang memang seperti ini. Biasanya sampai 6 tahun 7 tahun baru wongi ganti lanang ping 4 ngono paling enggak baru nemu hasil. Kalau ini jenengan sangat beruntung sekali dan dengan jantan bapaknya ini adalah asli anak Lamus ya. Anak Lamus asli. Oke. Iki lek umpama dihargani ngono 10 juta babon anak apa 15 juta babon anak apa 20 juta babon anak iki. Sembuh Mas kok enggak malah hilang kok. Inilah yang bikin penasaran. Coba kita akan tanya, dengan dulunya babon yang modal 3,8 menghasilkan 2 maskot jantan yang sampai saat ini konsisten masih ada di kandang. Masih ada di kandang semua. Bapaknya ini, saya penasaran banget. Dan tentunya kita baru pertama kali mengunjungi farmnya Mas Anto ini. Tadi beliau bilang dia belum terkenal di dunia kambing, tapi dengan ini nanti akan terkenal dalam waktu seketika. Ayo kita lihat kandang. Kita berangkat melihat kandang belakang. Seperti apa sih koleksi jantannya? Rata-rata menghasilkan memang cempene luas-luas Mas ya? Oh, rata-rata luas Mas. Oke, tadi kita melihat ada 2 betina sing hampir lepas sapeh. Itu usia 3 minggu Mas. 3 minggu. Iki tukang sungune ngontrak saka ndi Mas iki? Itu kontrak Purworejo Mas. Ngontrak Purworejo. Oh, Purworejo. Oh, iki berarti panggil gelem ngono ya? Itu ya Mas. Oke, berarti iso Bukan wanita panggilan loh. ora wanita. Potong sungguh panggilan. Oh, maksudnya bisa dipanggil ya? Oh, bisa dipanggil. Oke, engko kasih nomor handphone. Ini dulu. Ini. Anaknya. Ini anaknya Mas. Anaknya pejantan jenengan. Oh, ini. Oke, ini model 3 minggu ini 3 minggu. 3 minggu dengan model pasung-pasung dan telinganya juga memang sudah seperti ini. Ini dihasilkan dari induk yang harga berapa ini cempe ini? Itu harga itu dari pasar Mas, pasar pendem itu. Babone kae. Oh. Babone meng tuku saka pasar. Itu dulu harga berapa kecil itu sekitar 2 jutaan ya Mas. 2 jutaan. Oh. Oke, terus menghasilkan 2 ini, sekembaran ini. Ini udah laktasi berapa kali Mas? 3 atau 4? 5 kali. Oh, 5 kali. Dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Oh. Oke. Betina semua. Betina semua. Kalau harga-harga cempe-cempe yang seperti ini layak dengan harga-harga yang lumayan memper. Karena apa? Dengan kualitas kita bisa melihat. Babone mek kelas pasar rego 2 juta sudah memiliki pasung dan baduk yang nyata-nyata telingane kandel-kandel. Ini jantannya juga yang anak Lamus. Iya. Oke, endi sih Mas jantan iki? Iki apa sih? Anaknya ini Mas. Yang anaknya ini. Terus yang itu tadi anaknya ini Mas. Oke, Mas, iki nek misalnya dikeluarkan kandang keberatan enggak jenengan? Enggak. Bisa ya? Bisa Mas. Akan melihat karena memang karakter pasung dagunya. Well. Gede, kepalanya gede tapi juga memang bluer. Ini sih Berarti seprana itu memang dulu tidak ada yang dijual sama sekali lanangnya. ada Mas. Dan memang karena dulu berprinsip pemula ya coba digedekne gitu. Oh, nyoba itu Mas. Tapi hoki kan. Oh. Termasuk keberuntungan berpihak luar biasa ini. Tapi ini anu Mas. Ya ini sering meriang. Sering meriang. Oh, yang ini. Nah, sing anaknya api-api sering meriang. Inilah yang kawinannya ini angkone. Ya. Yang ini 2 juta. 2 juta. Cash on. Yes, cash Mas. Masalahnya kadung metu jurut masa dutang ya. Iya. Wis sing cok marai ora lucu kadang. Wis kadung jurut kok masa diutang. Wis padha wae. Berarti nanti dua-duanya dikeluarkan Mas ya, karena kita nanti daripada saya juga dan teman-teman penasaran bahwa materi kambing-kambingnya Mas Anto ini satu punya prinsip, kedua memang ini satu kembaran dijadikan maskot semua. Ini mestinya dengan 2 bejantan ini karakter anaknya masing-masing Mas Anto. Iya. Yang kawinan yang 500 atau yang 2 juta? Tentunya yang 2 juta dong. Iya, tapi hasilnya itu anu Mas. Apa ya? Imbang lah, hampir imbang. Imbang ya? Oh.
Tapi Oke. kalau ini dominannya ke jantan, Mas. Oh, ini dominannya ke jantan. Ke jantan. Kalau Oke. yang ini Ke betina. betina. Oke, keluarkan Mas. Perbedaannya itu, Mas. Oke, nah inilah yang bikin kita kalau melihat parameter ini, dagunya, telinganya memang dia tebel, terus lehernya pendek, kepalanya pendek, tapi tebel, ekor rewas body. Untuk postur mungkin lebih besar yang itu, tapi ini tidak kalah ganteng. Padahal Mas, kalau diamati kita melihat dari sisi telingane, ono alusnya yo ora yo. Iya. Ini bapak isik tadi loh, Mas. Ini yang bapak yang tadi di depan. Tadi, di depan. Padahal kita melihat bapak ini keritingnya. Artinya bapak ini lumrah lah ya. Kita melihat telinganya, tapi ini memang kepalanya gede-gede. Untuk tanduk gombel, kalau bulu kok cenderung lebih lebat ini Mas Iya. dibanding yang itu. Itu dulu kayak gini loh, Mas. Rusak. Tapi kan sakit. Ha-ha. Itu brodol loh, Mas. Brodol ambrol ya. Oh, ambrol. Itu Oke. baru mau ini. Ini keluar bulunya hampir sekelas kayak mahkota raja loh Mas. lagi. Jenengan mau ndak beli produk pemutih bulu? Sampo. Bisa, Mas. Minat, Mas. Nanti japri saya aja. Siap, Karena siap. promosi. Prabu, ini anu, Mas, saking sregepes yang duwe. Ah, iya sih. Karena basicnya beliaunya itu adalah memang di kayu. Ah, ya di depan sana juga itu ada suara benso, pemilik benso, dan memang kesehariannya Kayu. ya. Kayu. Apa didol wae nek ora kopi. Waduh, Mas, jangan, Mas. Oke, ini yang kawinan 500 dan 500. ini yang menghasilkan anakan cempe ya tadi yang di jantan tadi, depan. di depan. Oke, bapaknya seperti ini teman-teman. Tadi makanya kita tarik ke belakang untuk melihat kandang. Berarti kemungkinan juga nanti anaknya itu gen bulunya mirip-mirip bapak ini ya, kalau Iya. dirawat bagus ya. Oke, telinganya jane sedeng. Ini asli Kayak ini, orisinil anak Lamus Lamus. Seto. Nih, bulunya besar yang ini dibanding yang itu. Cuman ini sekelas mahkota raja loh Mas, panjang sekali. Padahal jenengan belum pernah pakai nutrisi bulu. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Edan. Cuman pakai sampo tok, Mas. sampo biasa lah Oh, ya. sampo biasa sama Sunlight. Sama sunlight. Oh, sama Sunlight. Iso bulunya memang gennya tebal sekali. Nah ini ada perbedaan Mas. Kalau saya mengamati jantan yang ini dengan yang satu ini, ada perbedaan pada jenis igone. Oh, iya, Mas. Kalau yang ini igone lebih cenderung ke dlongsor ya, rodok manjang ngono. Oh, ora Kang. Kalau yang ini kuwung. Iya, Mas. Ini igo kuwung itu memang secara filosofinya lebih dominan mencetak betina. Oh. Entah ini nanti benar atau tidak, jenengan tadi sebelum saya tanya ini sudah dominan nyetak jantan. Jantan, iya. Karena dia igone longsor. Entah ini benar atau tidak loh, ini testimoni dari jenengan. Ini kebanyakan anaknya ini betina. Betina. Berarti jantannya 2 ekor ini kira-kira usia sudah berapa? Kurang lebih 2,5 sampai 3, Mas. 2,5 sampai 3 tahun ya. Itu giginya kan anu, Mas, itu. Patah itu, Mas. Yang tengah patah ya? Yang tengah patah. Gigi dewasa, oke. Tapi aman ya, makannya masih Masih normal dan masih dia normal. Jenengan pakai metode apa sih untuk merawat jantan-jantan ini? Pakai komporan enggak? Cuman pakai ampas, Mas, ampas tahu. Pakai ampas tahu. Oh, itu pun baru sekitar kurang lebih 1 bulan. Saurunge nggo apa? Pakai kleci, Mas, tapi kan alergi ternyata. Ini dia enggak cocok pakai kleci. Langsung gatel. Gatel. Oke. Tapi kalau ampas tahu aman. Aman. Campuri brand enggak? Campuri sedikit. Sedikit. Paling segini lah. Berarti ampas tahu pakai brand ya. Pakai brand. Tapi lebih banyak didominasi adalah hijauan. Hijauan. Oke. Jenengan sing ngaritne sapa, Mas? Sendiri, Mas. Masa iya? Iya, kadang yo dibantu tenaga. Dari sekian banyaknya ini ada jumlah berapa ekor sih? Sekitar kurang lebih dikit, Mas, 20-an ekor. Oke, 20-an ekor iya. dengan 2 materi jantan. Ya. Babone berarti sekitar rata-rata yo jumlahnya sudah di atas 10 ekor ya. Sekitar kurang lebih berapa ya? 13, Mas. Terus kalau ini pertanyaan vital. Ini pertanyaan klasik tapi harus dijawab. Saya ada pertanyaan. Lantas dengan Mas Santo memiliki 2 pejantan cetak. Babone berapa jenengan saiki? Babonnya 13. Nyapa ora 50, Mas? Aduh, Mas. Itu loh, Mas. Ini pertanyaan yang harus dijawab loh. Ya mudah-mudahan bisa 50 besok, Mas. Karena efektivitas adalah ketika satu pejantan itu mampu mengcover minimal 20 ekor, Mas. Jenengan sendiri sudah testimoni. Sudah lihat kan? Anak yang ini seperti apa? Anak yang itu seperti apa? Sedangkan banyak teman-teman di sana babone sing sewe 50. Mumet cari lanang sing anakane apik, Mas. Momentum yang tidak akan terlewatkan ketika ini sudah berusia berapa tahun? Ini sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun kan? 2,5 sampai 3 tahun. Oke, kalau jenengan dalam waktu dekat tidak mempersiapkan darah ataupun indukan sejumlah itu, nanti akan rugi di usianya ini tidak produktif. Oh iya, Mas. Hasil anak-anaknya orang oke loh, Mas. Mas. Apakah kita juga hanya cukup? Modal, Mas. Modal. Betul, tapi juragan gede lah.
Bahasanya sudah dipercaya oleh urusannya modal. Beliau berspekulasi di kayu jati dan lain-lain juga tidak sedikit loh. Ini baru keluar 3 kali mas. Ini 3 itu kehinduan, kalau itu udah banyak itu. Sekitar ya 5 ke atas lah. Seharusnya dengan usia segini dia harus dari 20 indukan seharusnya sudah ada loh mas. Oh, itu baru 3 mas. Nah karena babon jenengan kurang intinya. Yo, tapi yang keluar loh mas. Tapi kalau yang hamil-hamil kan udah banyak ya. Udah banyak. Saya tanya yang ini hasil anakannya laku terjual berapa mas? Itu hasil pertama itu usia sekitar 25 hari itu laku 11 mas. 11 juta? Betina termahal? Itu yang ini. Kalau yang itu? Itu 1 bulan itu jantan 5 jutaan mas. Jantan? Oke. Ada beberapa induk yang di luar kandang jenengan, ada enggak yang kawin sama ini? Ada mas. Petani-petani atau sopo? Belum, kalau yang ini udah. Yang ini udah? Udah. Di tempat petani-petani jenengan? Tapi belum pada keluar mas. Oh belum pada keluar? Berarti cara wong bergairah untuk ngawinkan, harapan untuk ngawinkan sini memang belum lama ya? Belum lama, maksudnya kan baru pemula itu tadi mas. Sekarang seandainya mas, babon jenengan 13 ekor, terus nanti yang ngawinkan orang 25. Berarti ada 25 induk tuh? Iya. Kali 500.000, oke. Udah banyak mas. Tapi ketika nanti anak-anak di tempat teman-teman panjenengan itu lakunya rata-rata di atas 5 juta. Jenengan kira-kira pusing enggak mas? Ngeluh mas ya. Kan ngeluh. Artinya sekelas Mas Anto, sekelas pengusaha, artinya kalau menurut saya sendiri, kenapa tidak babonnya diperbanyak? Mas Anto sendiri tentunya sudah paham kan? Babon yang jodoh dengan ini hasil terbaiknya modelnya seperti apa? Iya mas. Terus yang jodohnya dengan ini seperti yang di depan tadi, cukup hanya babon-babon sederhana. Sekarang ketika menyiapkan budget angka 5-10 juta untuk 1 ekor indukan, kira-kira mau tambah berapa ekor mas? Sangar loh masalah ini keranda yang memang besok akan fenomenal mas. Iya. Karena ini luri turunan dari labas yang turun ke lamus sehingga di kandang jenengan. Ini masih cucu labas asli. Iya mas. Nah ketika tidak dibudidayakan secara maksimal, dengan Mas Anto sendiri cari babon-babon, wani mas memperkerjakan temen. Oh iya mas, orang. Siap. Dengan materi babon-babon yang sekiranya nanti cocok dengan ini, yang paling pokok adalah semangat dan kemauan. Nah duit jane ora masalah ini beliaunya. Enggak mas, kemauan udah mas. Menggebu-gebu. Menggebu-gebu tapi permodalan mas. Ini agak mas. Tetap iso mlaku. Ini permodalan mas. Betina anakan ini apakah semua dijual? Anak ini kan baru keluar 3 kali. Yang pertama kali saya jual, yang kedua mati mas, umur seminggu kembung, mati semua 2. Terus ini yang 3 yang minta dulu mas. Kalau menurut saya yang 3 ekor tadi jangan dijual mas. Rencana nggak dijual mas, emang nggak jual. Pertanyaannya kenapa? Karena riset genetik juga harus dipertahankan. Ke depan ketika jantan-jantan ini tua, lantas sudah paripurna tugas, ganti pejantan baru dari betina anak-anak ini kan jenengan sudah ada. Iya mas. Oke. Saya yakin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan Mas Anto kehilangan jantan ini ketika tidak mengganti dengan pejantan yang kira-kira prospek dengan betina jenengan, nanti akan mengulang seperti pemula mas. Karena apa? Sangat kesulitan nanti untuk membreedingkan lagi. Iya, makanya ini momen paling penting Mas Anto. Babonnya ndang diokei. Siap mas. Ini karena fenomenal sekali setelah kita kabar simpang siur. Nyone Mas Anto juragan kayu wedhus apik-apik lho. Apa iya hal? Sempat saya jawabnya seperti itu mas. Apa iya mbek ndi omahe? Nah, jebul ngandeng Kali Kerok. Depan lapangan yang justru pas waktu itu saya turnamen di Kali Kerok itu tempatnya rumah jenengan ya, rumah yang lama ya. Yang untuk kita transit untuk ganti baju, dan belum ada bangunan yang segede di belakang saya ini, dan belum ada kandang waktu ini. Belum ada kandang mas. Belum ada kandang ya. Kandang udah tapi di situ dulu mas. Kandang kambing biasa ya. Kandang biasa. Oke, Mas Anto testimoni. Jenengan pemula yang bikin iri teman-teman pemain kambing. Perasaan panjenengan setelah dalam usia 2-3 tahun terakhir ini mendapatkan hasil-hasil cempe yang ini cukup puas? Alhamdulillah mas. Tapi puas ya. Tetap alhamdulillah mas. Puas mas. Dari spekulasi panjenengan kan tidak terlalu banyak duit. Iya mas. Cara hitung badi lagi. Badi mas. Badi mas. Untung. Peternak pemula langsung untung besar ini kan fenomenal. Dan ini jarang. Teman-teman yang sudah 10-an tahun aja kadang belum tentu loh mas. Sehoki panjenengan. Artinya jenengan ada hoki. Tinggal pokoknya PR-nya satu.
gaskan untuk cari-cari babon ataupun doro yang berpotensi. Cuman perawatannya Mas, belum maksimal saya Mas. Bayar tenaga Mas. Oh, tenagane kayu jenengan ada berapa orang coba saya tak tanya. Jumlahnya total. Ada kurang lebih berapa ya Mas? 10-an ya Mas? 10-an? Oh. Simpen sitok gini kandang Mas. Besok kalau udah berapa ya Mas? 50 ekor. Nah, anu itu loh Mas, betina itu Mas. Simpen babon itu Mas. Simpen siji ndok kandang kon ngarit kon ngedus wedhus kon nyusoni. Sampean ngopi ae Mas karo rokokan ning ngarep kono. Oh ya siap. Karena terus terang teman-teman, ketika kita melihat profil ini juga cetak loh. Ini cetak. Ini mampu menghasilkan, bahkan itu cempe itu nek mau diregani 10 juta saya pikir juga banyak yang mau. Padahal bapaknya ini ya. Iya, bapaknya ini 5 hari tadi. Nah. Untuk yang betina-betina tadi, cara ngomong bodon Mas Anto pun misal dianggap pemula orang ngerti rego, kalau 15 juta juga laku, yang 2 ekor betina-betina. Anaknya ini. Padahal dihasilkan dari babon-babon yang bahkan harganya hanya 38 2 juta. 2 jutaan ya Mas ya, 2 jutaan. Angel iki diturun. 2 juta. Angel dicontoh. Sebenarnya gitu loh Mas. Iki sing babonnya sing di Mas iki? Ini yang tadi yang satu di situ loh Mas. Oh, babonnya model-modelnya memang kalau kita ngomong babonnya sederhana. Sederhana. Ini kalau ndak kok model jantane sing cetak, jarang menghasilkan cempe-cempe bagus. Saya penasaran juga, Mas Anto, untuk yang menghasilkan cempe 2 betina tadi yang mana babonnya? Itu Mas. Ini ya? Oh iya, mau lali. Yang ini ya, yang susunnya bahkan bercabang 3. Bercabang 3. Oh toh? Iya Mas. Susunnya bercabang 3. Kalau kita melihat dari sisi telinganya juga keriting-keriting saja nih. Keriting. Cuman dia menang tebel dan lentur. Nah, ini bisa menghasilkan 2 cempe tadi yang betina-betina ya? Itu cuman harga 2,5. Ini harga 2,5. 2,5. Terus nek babon anak 15 juta oleh lagi. 2,5. Nah oleh tak tuku ya tak tuku dene ora makili koncone. Terus anak pertama yang ini loh Mas. Ini babon ini loh Mas yang laku 11 juta umur 25 hari. Yang babonnya ini yang cempenya laku 11 juta. Umur 25 hari. Umur 25 hari. Ini babonnya yang kawin dengan ini. Itu pertama kawin ini. Wih, babon ini mek lumrah tak pikir. Kok anaknya Mas Bodi. Iya toh? Iya. Jenengan ngakoni elek. Elek Mas. Elek ini. Babonnya sekelasnya elek, tapi hokinya luar biasa. Karena beliau ini sudah mengkantongi 2 maskot unggulannya yang bahkan hanya bermodalkan 3.800.000. 3.800.000. Judulnya arep dikai apa? Dengan modal 3.800.000 sempulur sampai saat ini dan menghasilkan 2 maskot pejantan. Oke, koleksinya sudah banyak dan sudah memang kalau yang sekelas ini istilahnya sudah upgrade, ini sudah bagus-bagus Mas ini. Ini doro Mas, ini doro tapi hamil tua. Doro-doro udah hamil tua. Ini saya kawinkan sama yang itu Mas semua. Yang mana? Ini itu. Berarti peluangnya wedok-wedok mana iki? Ya mudah-mudahan Mas. Telingane wis koyo ngene. Mas ini udah regenerasi beli jenengan? Nah ini beli Mas, ini beli tempat Pak Karmanto. Pak Karmanto Donorjo? Kalau ini harga berapa jenengan? Itu dulu 2,15 juta. 2,15 juta? Dulu. Ekonomis Mas golongannya. 15 juta, tapi umur berapa ya Mas? Kurang lebih sebulan Mas. Itu juga udah bunting ya? Ini udah bunting. Udah bunting semua. Wah, ini duit meneh iki Mas nang jero wetenge iki. Aduh. Inilah yang bikin kita kadang-kadang susah untuk dipikir sampai di luar akal sehat. Bahwa Mas Anto ini bisa diomong tadi ngaku peternak pemula tapi keberuntungannya berpihak. Ada sampel cempe lagi, Boh? Enggak, ini yang tadi loh, Mas. Yang mana? Ini yang tadi. Oke. Ini yang tadi yang dihasilkan dari babon 2 juta ya? Babon 2 jutaan tadi, Mas. Pasungnya. Betina kabeh betina. Dan itu tadi bener, yang jantan itu tadi dominan ini keluar 2 wedok kabeh. Wedok. Biasanya betina-betina itu, Mas. Itu yang kembarannya yang ini ya? Yang ini. Ini beda Mas, tapi ini kupingnya gatel. Cacat, Mas, enggak? Oh, ngelimpet ya? Ngelimpet tuh, ngelimpet. Oke. Jadi dari angka kelahiran dari anakan pejantan-pejantan ini sik luwes karo sing ora, oke sing luwes berarti. Rata-rata oke sing luwes, Mas. Pak Lurah Dayat Logombulu aja referensinya ngono Mas Santo nek disunting kudusnya api-api. Sehingga saya sampai hari ini datang melihat ternyata benar. Ternyata karena pejantan jenengan masih ngoleksi 2 ini ya. Oke. Kita berusaha untuk selalu update nanti di kandang ini Mas ya. Siap Mas, siap. Saya akan suatu saat datang lagi untuk melihat anak-anak ini. Jadi ada jawaban. Jantannya bener-bener cetak apa ora apa ming bejo. Ini kurang lebih 5 bulannya tanggal 7 sekarang Mas. Ini ya? Berarti tinggal 1-2 hari lagi no? Iya, ini kan udah anu Mas. Ini tanggal 7 bulan kemarin bulan 1 kawinnya. Iya.
Oke, tanggal 7 bulan 1 2002. Wah, lah ini tinggal ngitung dino, Mas. Ini kan udah Mas. Udah melorot. Oh, udah melorot. Tinggal nanti pada ekor itu. Wis jenglong, Mas. Wis jenglong aja tinggal datang oleh duit gede malah kapiran. Mudah-mudahan aneh, Mas, betina ya, keluar betina. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan betina. Dengan jantan yang genetik betina tadi kan? Oh, genetik betina. Inilah yang luar biasa. Jantannya ganteng-ganteng, cetakannya api-api. Mas Santo, terima kasih sekali waktunya ya. Mohon maaf kita mengganggu kesibukan jenengan. Enggak apa-apa, Mas. Santai wae, Mas. Yang jelas ini untuk bahan referensi teman-teman viewer-viewer semua bahwa jenengan ternyata meskipun baru memulai, titik keberhasilannya sudah berpihak dan ternyata juga dari modal yang sekecil waktu itu kita bisa ngomong kecil, wong modusnya murah kok. Acara 20 juta lah 20 kok biar modalnya. Tapi ternyata bisa menghasilkan cempe-cempe yang bahkan harganya belasan juta. Iya, Mas. Ini yang patut kita contoh dan kita ajak ngopi bareng itu sesering mungkin. Dan dia beliaunya tentunya juga sering ngobrol dengan teman-teman lawas ya, teman-teman lawas untuk tukar pengalaman untuk mencari mungkin materi-materi berikutnya ya. Iya, Mas. Oke, teman-teman, menarik sekali dan ini beliaunya Mas Santo. Yang ini alamatnya mana sih, Mas? Alamatnya Sibolong, Mas. Sibolong ya? Sibolong, Sibolong Jatimulyo, Kulon Progo. Oke. Mudah-mudahan ini berarti ada teman-teman misal ini. Teman-teman luar kota ataupun dari berbagai macam daerah. Terus ada yang kepingin dengan ngawinkan 2 pejantan panjenengan bisa? Bisa, Mas. Bisa. Yang penting bareng ngawin bayar. Iya, ini untuk tarif saat ini 500 yang ini. Murah meriah itu. Untuk yang itu 2 juta ya. Itu 2 juta. Oke, berarti juga melayani kawinan. Iya. Berarti ada teman-teman yang minat dengan share anak-anaknya, sampelnya juga ada ya. Kita udah review. Nanti tentunya bisa japri Mas Santo. Nomornya nanti kita sertakan, tidak keberatan ya? Enggak apa-apa, Mas. Rodok disibukkan dengan telepon-telepon yang tidak bernama itu? Enggak apa-apa, Mas. Malah cocok. Memperluas jaringan kita, Mas. Iya, memperluas jaringan. Barangkali suatu saat jenengan nyetori cempene terus ada yang tanya berapa, Mas? Oke, teman-teman, seperti itu eksklusifnya kita hari ini, sore ini ke kandangnya Mas Santo. Ini nama farmnya apa sih? Belum tak kasih nama. Oh, tanpa nama, tapi menarik. Dan tentunya mudah-mudahan nanti ada hoki untuk panjenengan semua. Barangkali juga ada yang minat dengan produk-produknya Mas Santo bisa dijabri ya. Iya. Oke, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel kami Racing TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di-share banyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat sore dan matur nuwun.